Pembelajaran inklusif itu harus bisa dijangkau oleh siapapun, dimanapun mereka berada. Makanya selamat datang di paparan kita hari ini. Kita bakal ngebongkar habis-habisan gimana ekosistem joglo siswa ini mengawinkan dua hal yang kelihatannya beda dunia. Sinergi keluarga lintas generasi dengan platform digital yang super mutakhir. Tujuannya nggak main-main, mereka pengen merevolusi pendidikan non-formal di Indonesia dan nyiptain sebuah ekosistem belajar yang belum pernah ada sebelumnya. Keren banget kan? Oke, alurnya begini. Kita bakal mulai dari visi besar pendidikan inklusif mereka, terus turun ngebahas struktur 3 pilar generasi, revolusi belajar paket C, masuk ke hal teknis soal aquaponik pintar berbasis IoT, dan ujungnya, kita bakal lihat gimana ini semua ngebentuk kemandirian ekonomi wirausaha buat para siswanya. Sip, kita langsung masuk ke poin pertama ya, soal visi pendidikan inklusifnya. Jadi biar jelas dari awal, ini tuh bukan sekedar platform kursus online biasa yang kalian tonton terus udah. Mereka ini benar-benar ngejembatanin kesenjangan belajar pakai sistem MOOC atau kursus online massal. Tapi formatnya hibrid, artinya anak-anak nggak cuma dapat materi digital yang interaktif, tapi mereka juga didampingi langsung secara fisik oleh mentor-mentor lokal. Semuanya dilakukan di lingkungan yang aman. Jadi ini beneran sebuah gerakan komunitas yang nyata, bukan cuma sekedar wacana digital. Lanjut ke poin kedua, kita bahas mesin penggeraknya nih. 3 pilar generasi. Buat ngejalanin visi sebesar tadi, butuh struktur yang gak sembarangan kan? Desain organisasi mereka ini cerdas banget. Bayangin aja sebuah pohon. Generasi senior itu ada di tingkat yayasan, ibarat akar yang kuat buat ngejaga legalitas, kebijakan makro, dan visinya. Terus, generasi milenial dan Gen Z lokal itu jadi batangnya. Merekalah yang ngurusin operasional lapangan dan laboratorium fisik di PKBM. Dan yang terakhir, ada Gen Z digital yang jadi daunnya di level startup. Tugas mereka, mendigitalisasi model bisnis ini biar bisa melesat sampai level nasional. Kalau kita inti peta jalan mereka buat tahun 2026, kelihatan banget semuanya itu dibangun bertahap. Kuartal pertama, mereka fokus ngamanin akar legalitas yayasan dulu. Terus masuk kuartal kedua, mereka mulai uji coba 3 program unggulan di fasilitas fisik. Nah ini lompatan besarnya. Di kuartal ketiga, mereka targetin pendaftaran siswa digital buat nembus skala nasional. Dan pastinya, semua ini bakal ditutup sama evaluasi total dari keluarga Trahsiswantan di akhir tahun. Sekarang kita zoom in lagi ke ruang kelasnya di bagian ketiga, yaitu revolusi belajar paket C. Yang bikin penasaran gimana sih cara belajarnya? Mereka ini pakai pendekatan yang bertumpu pada 3 pilar unik. Pertama, mindful. Siswa diajak buat punya kesadaran refleksi harian dan tanggung jawab etis sama makhluk hidup di sekitarnya. Kedua, meaningful. Ilmu yang mereka dapat itu nggak cuma berhenti di buku, tapi langsung dihubungin sama lingkungan rumah dan pengetahuan mereka sebelumnya. Terus yang ketiga, joyful. Ini penting banget. Belajar hal yang kompleks itu disulap jadi sesuatu yang asik dan bikin semangat, bukan malah bikin stres. Coba kalian bayangin deh. Daripada cuma duduk manis, dengerin guru ceramah yang ngebosenin, selama 16 minggu, rumah siswa itu benar-benar disulap jadi laboratorium hidup. Di minggu pertama, mereka mulai dari orientasi ekosistem. Masuk minggu kelima, mereka udah diajak ngerakit otak mikrokontroler IoT. Gila dah tuh. Terus di minggu ke-10, mereka mulai ngitung matematika buat konversi pakan ikan. Dan puncaknya di minggu ke-16, mereka bikin panen raya sekalian pameran portofolio digital. Seru banget kan? Nah, ngomong-ngomong soal laboratorium hidup tadi, kita masuk ke bagian keempat, aquaponik pintar berbasis IoT. Disinilah teori biologi sama kimia itu benar-benar dipraktekin. Siswa ditantang buat nyeimbangin sebuah ekosistem yang super sensitif. Di satu sisi, ada ikan nila yang butuh oksigen tinggi dan terus-terusan ngeluarin amonia. Di sisi lain, ada sayuran daun kayak kangkung atau selada yang justru butuh air sisa ikan itu buat nutrisi. Kalau daun sayurannya mulai kuning atau pinggirannya coklat, nah siswa harus muter otak tuh, cari tahu apakah ini kurang zat besi atau kalium. Ini benar-benar troubleshooting langsung di lapangan. Dan buat mastiin sistem ini canggih, mereka masukin unsur teknologi di sini. Anak-anak ini diajarin cara nyambungin mikrokontroler ESP32, terus mereka juga kalibrasi sensor buat mantau suhu dan tingkat keasaman air yang presisinya tinggi banget. Semuanya itu langsung nyambung ke dashboard Google Firebase dan aplikasi Blink. Jadi, mau lagi ngapain aja, mereka bisa ngecek kesehatan kolom secara real-time cuma dari HP mereka. Keren abis! Akhirnya kita sampai di tujuan utamanya. Poin kelima, kemandirian ekonomi wirausaha. Dari semua hal teknis yang udah dipelajarin tadi, ujung-ujungnya bermuara ke satu rumus fundamental ini. Keuntungan sama dengan total penerimaan dikurangi total biaya. Simple banget kan?
Tapi ini krusial banget buat ditanamin ke anak-anak. Mereka pengen mastiin kalau lulusan ini sadar sistem aquaponik yang mereka rawat itu bukan cuma sekedar tugas sekolah, tapi bener-bener pondasi buat bikin bisnis yang nyata. Sekarang coba kita perhatiin angka 3.000 ini. Apa sih maksudnya? Jadi, 3.000 ekor itu adalah populasi minimum ikan nila yang harus dikelola sama siswa. Kenapa harus 3.000? Karena dengan jumlah segitu, mereka baru bisa ngatur ritme panen secara bertahap. Ini dia rahasianya buat ngubah yang tadinya cuma panen musiman jadi aliran pendapatan bulanan yang stabil dan terus-menerus. Bayangin deh dampak nyatanya. Dengan nguasain sistem aquaponik pintar ini, sekaligus strategi pemasarannya, seorang siswa paket C itu lulus nggak cuma bawa ijazah selembar kertas, mereka udah punya skill buat ngasilin laba bersih minimal 3 juta rupiah per bulan, alias udah setara sama UMK di Yogyakarta. Dan tahu nggak yang paling gila? Semua itu bisa dicapai cuma dengan memanfaatin lahan sekecil 20 meter persegi di pekarangan rumah mereka sendiri. Paparan kita hari ini ngasih lihat satu pencerahan yang luar biasa. Kalau warisan dan kearifan lokal sebuah keluarga aja, pas digabungin sama teknologi modern, bisa ngubah ijazah pendidikan nonformal jadi jalan tol menuju kemandirian ekonomi. Nah, pertanyaan buat kita semua nih, kearifan lokal apa lagi di luar sana yang sebenarnya udah siap nunggu buat direvolusi secara digital? Menarik banget buat dipikirin ya. Makasih udah ngikutin sesi bedah materi ini bareng saya.